Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan mata kuliah Writing Research Proposal. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir, topik terakhir maksud saya, yaitu adalah data analysis. How to write data analysis in your proposal. Pada kesempatan yang lalu kita sudah saya sudah menjelaskan tentang bagaimana menulis bagian data collection. Ya. Bagian data collection ada dua section, dua parts. Ya. Yang pertama adalah technique of data collection. Yang kedua adalah tools of data collection atau instrumen penelitian. Nah, seperti yang saya sampaikan, mungkin dua section tersebut bisa dikolaps menjadi satu yang cukup dijelaskan tentang data collection. Ya, tetapi kalau mau dibagi dua pun tidak apa-apa. Bagaimana baiknya dan bagaimana mudahnya bagi kalian, silakan untuk ditulis. Tapi yang jelas di bagian data collection itu hal yang paling penting dibahas adalah bagaimana Anda akan mengambil data atau mengumpulkan data. Jenis data apa saja yang akan Anda kumpulkan sehubungan dengan pertanyaan penelitian Anda. Jadi untuk menjawab pertanyaan penelitian Anda, data apa saja yang dibutuhkan. Itulah inti daripada bagian data collection. Sementara itu di bagian data analysis itu adalah kelanjutan daripada data collection. Karena setelah data itu dikumpulkan, maka data itu harus dianalisis. Data analisis artinya secara sederhana berarti bagaimana kita memaknai data yang telah kita kumpulkan itu, kemudian bagaimana data tersebut yang telah kita olah itu menjawab pertanyaan penelitian. Jadi data yang sudah dikumpulkan itu harus dianalisis. Jangan sampai ada data tetapi tidak ada penjelasan bagaimana untuk menganalisisnya. Ya. Sering terjadi di proposal mahasiswa, dia misalkan menjelaskan di data collection itu 3 jenis data. Biasanya pada penelitian classroom action research, misalkan, jadi riset desainnya itu adalah classroom action research. Kemudian pada data collection dia bercerita tentang adanya 3 jenis data. Yang biasa digunakan adalah data test atau measurement, yaitu berbentuk tes. Kemudian data observasi yang instrumennya berupa observation checklist, ya, yaitu statement-statement yang diharapkan atau bukan diharapkan yang diperkirakan akan muncul dalam sebuah proses pembelajaran, sehingga peneliti hanya perlu memberikan tanda cek ya apabila terjadi atau yes or no gitu ya, untuk mengukur atau melihat apakah behavior atau aktivitas itu muncul dalam proses pembelajaran. Itulah observasi checklist. Kemudian yang ketiga itu adalah field notes, yaitu berupa catatan-catatan penting yang biasa dilakukan untuk melengkapi data pada classroom action research, ya, design. Namun biasanya mahasiswa hanya menjelaskan satu saja, yaitu pada data analisis maksud saya. Mereka hanya menjelaskan bagaimana menganalisis data measurement test, data measurement yang berbentuk data hasil tes. Nah, data observasi
maupun data field note itu tidak dijelaskan pada bagian terakhir, yaitu data analisis. Nah, itulah perlunya bagian ini. Jadi bagian ini sekali lagi di bagian terakhir sebelum references, proposal itu wajib memiliki sebuah section yang menceritakan, menjelaskan tentang bagaimana Anda menganalisis data-data yang telah dikumpulkan. Pada kesempatan ini kami tidak akan menjelaskan secara detail, ya, karena sebenarnya ada mata kuliah statistik misalkan, itu adalah mata kuliah sebagai pendamping dari mata kuliah riset. Kemudian kualitatif data analisis itu sebenarnya juga ada sedikit penjelasan di mata kuliah sebelumnya, yaitu Introduction to Research, ya. Nah, tetapi pada mata kuliah ini kita akan singgung sekali lagi. Jadi saya akan menjelaskan dua jenis data, ya, bagaimana menganalisis dua jenis data, yaitu data kualitatif dan maksudnya data kuantitatif dan data kualitatif. Sehubungan atau sejalan dengan jenis riset yang setelah saya sampaikan pada video-video terdahulu, yaitu dalam riset desain misalkan data riset kuantitatif dan riset kualitatif. Nah, kita mulai dari riset kuantitatif. Di dalam riset kuantitatif, data yang paling common atau yang hampir mesti atau pasti data itu adalah bentuk numerical, dalam bentuk angka yang merupakan hasil pengukuran. Di dalam dunia pendidikan, terutama dalam pendidikan bahasa Inggris, data yang paling sering kita gunakan atau kita ambil, kita dapatkan, itu adalah data hasil tes. Ya. Tapi saya akan bicara sedikit dulu tentang lebih konseptual, ya. Jadi untuk data analisis untuk data kuantitatif, semakin kalau kemarin tuh saya ke kiri, ya, semakin ke kiri, teman videonya akan terbalik, ya. Semakin ke kiri itu semakin kuantitatif, berarti datanya semakin numerical. Nah, semakin paling ujung artinya very quantitative research seperti experimental research, maka analisisnya adalah berbentuk statistical analysis. Yang kami maksud dengan statistical analysis itu adalah rumus-rumus statistik yang bukan kita lagi yang membuatnya, tetapi para pakar di dalam riset, ya. Para pakar riset telah menentukan beberapa formula untuk menganalisis data kuantitatif. Misalkan experimental research yang kalian ambil di kelas, ya, di semester ini saya lihat itu kalian ada yang quasi atau quasi eksperimental dan pre-eksperimental. Nah, data analisis untuk jenis penelitian quasi eksperimental maupun pre-eksperimental, Anda harus cari formula apa yang bisa digunakan, ya, untuk menganalisis data Anda. Yang biasa digunakan adalah t-test, ya, untuk mengukur significance, ya, dari sebuah treatment. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan mata kuliah ini jelas tidak dijelaskan, ya, karena ada mata kuliah tersendiri untuk membahas masalah statistik.
Nah, kalian harus memastikan bahwa kalian itu bisa ya memilih formula apa yang sesuai dengan riset Anda, kemudian bagaimana menggunakannya di dalam real action nanti di dalam penelitian Anda. Kemudian maju sedikit ke arah kanan, berarti kan kuantitatifnya agak tidak terlalu kuantitatif tapi masih kuantitatif, yaitu adalah correlation ya. Yaitu mengkorelasi berarti kalau di prodi kita paling 2 variabel, kalau 3 itu udah banyak sekali, cuma biasanya 2 variabel. Menghubungkan variabel X and Y misalnya seperti itu. Itu pun sudah ada formulanya, tinggal dipilih saja ya yang sesuai dengan penelitian Anda ya, yaitu teori formula R biasanya, correlation. Richardson dan yang lain ya lah. Pokoknya buka saja buku riset, Anda cari di sana, Anda tentukan bahwa Anda menggunakan formula tersebut. Kemudian pindah lagi ke arah paling tengah, yaitu jenis penelitian deskriptif. Nah, kalau deskriptif tetap Anda berhubungan dengan angka, numerical data. Nah, biasanya yang digunakan adalah skala Likert, berarti ya 1 sampai 5 gitu skalanya kan. Nah, data analisis untuk jenis penelitian deskriptif yang paling umum adalah menemukan mean score ya, kemudian standard deviation ya. Nah, itu sangat sederhana. Nah, tetapi harus dijelaskan bagaimana Anda akan mengelola data dan mendefinisikannya atau memaknai data itu yang disebut dengan data analisis. Kemudian ke arah kanan sedikit, yaitu tadi data classroom action research yang sudah merupakan kualitatif research. Ya, saya sudah jelaskan tadi di awal, dia memiliki kadang-kadang numerical juga, yang biasanya itu kita cukup hanya dengan mean score dan juga standard deviation. Kemudian ada data kualitatif seperti observation dan field note. Itu harus dijelaskan. Observation juga kita bisa kuantifikasi ya. You need to quantify data observasi. Misalkan dengan yes no, yes itu adalah 1, misalkan no berarti 0 misalkan gitu. Jadi Anda juga tetap akan memilih pattern ya, pattern yang akhirnya kita juga akan mendefinisikannya dalam bentuk majority ya, majority misalkan the common phenomenon dan seperti itu. Nah, common phenomena itu pasti juga di baliknya adalah tersirat data kuantitatif ya yang berbentuk mean score ya. Nah, yang paling ujung ya ke arah kualitatif itu biasanya disebut dengan data analisis kualitatif data analisis yang biasa menggunakan thematic analysis ya. Secara sederhana ya, thematic analysis itu adalah data, karena data kita kan dalam bentuk kata-kata. Data kita dalam bentuk cerita. Data kita dalam bentuk deskripsi dari sebuah kejadian atau deskripsi dari sebuah kondisi. Biasanya seperti itu data untuk data kualitatif. Nah, di dalam deskripsi tersebut kita akan menentukan tema-tema apa saja yang muncul ya. Misalkan kemarin ya, saya ambil contoh penelitian saya tentang WhatsApp for Learning waktu itu ya. Nah, WhatsApp for Learning, saya minta partisipan saya menceritakan what do you like and what you don't like ya tentang WhatsApp for your own learning. Nah, katakanlah pada bagian what you like, yaitu banyak cerita tentang misalkan flexibility. Ya, flexibility. Jadi
maka thematic analysis itu kita mulai tema pertama itu flexibility. Nah, di dalam tema flexibility itu di bawahnya kita kumpulkan statement yang dikatakan oleh atau yang ditulis oleh partisipan kita yang menggambarkan bahwa itu flexibility ya. Misalkan saya suka WhatsApp karena saya bisa mengikuti perkuliahan di mana saja saya berada. Saya tidak harus misalkan duduk di suatu tempat, apalagi tidak harus pergi ke kampus misalkan. Saya bisa ke sana untuk mengikuti perkuliahan. Ya. Yang kedua misalkan WhatsApp itu enak karena dia tidak apa ya, dia ada equal opportunity katakanlah begitu ya. Setiap orang bisa posting ya, saya semakin merasa confident gitu ya. Maka tema kedua mungkin bisa equal opportunity, bisa juga promoting confidence misalnya gitu ya, promoting confidence. Oke, kita pilihlah tema kedua itu adalah promoting confidence ya misalnya gitu. Karena banyak sekali statement dari mahasiswa atau peserta misalkan yang mengatakan bahwa dengan kuliah dengan WhatsApp itu saya tidak malu untuk mengungkapkan pendapat saya. Nah, jadi yang lain-lain juga ya kurang lebih begitu statementnya, tapi kata-katanya mungkin konstruksi kalimat mereka mengatakan itu beda-beda. Nah itu kita kumpulkan statement-statement yang mirip-mirip seperti itu dikumpulkan di tema kedua yaitu promoting confidence. Nah itu yang disebut dengan thematic analysis. Jadi kita mencari data membaca data yang berbentuk tadi statement, cerita, kondisi dan sebagainya, kita kelompokkan ya dalam tema-tema subtema yang itu akan nantinya akan membentuk sebuah cerita, alurnya berdasarkan tema yang sudah kita temukan di data. Itulah secara singkat apa yang kita maksud dengan thematic analysis. Jadi semua data kualitatif yang berbentuk angka, maksud saya yang berbentuk kata-kata, karena kata-kata mendeskripsikan sebuah kejadian atau mendeskripsikan sebuah kondisi, maka kata-kata itu atau cerita itu harus kita make sense, yaitu harus kita analyze, yang akhirnya bentuknya adalah tema-tema yang disebut dengan emerging themes when we do data analysis. Nah, itulah kira-kira penjelasan yang Anda harus lakukan ketika Anda menulis data analysis. Sekarang Anda harus melihat runut ya dari data collection. Data collection itu Anda menjelaskan jenis data apa saja yang Anda kumpulkan. Instrumen untuk mengumpulkan data itu apa saja instrumennya. Kemudian harusnya the next section yaitu data analysis itu adalah sambungan atau kelanjutan dari data collection. Jadi di bawah data collection ada data analysis yang juga menjelaskan tentang data-data, jenis data yang Anda kumpulkan untuk penelitian Anda. Nah, saya kira itu ya di akhir topik ya. Selanjutnya nanti akan saya bikinkan juga video tentang referensi. Saya kira video ini cukup untuk data analisis saja supaya tidak terlalu panjang. Saya berharap kalian bisa menulisnya dengan baik. Sampai ketemu lagi dengan tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.